Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Apinfo. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kali ini, ada berita heboh, terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, di mana Kades Jalan Cagak belak-belakan mengaku memberikan saksi uang di mana hal tersebut membuat banyak orang tercengang. Hal ini setelah ada pernyataan terbaru Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana bahwa dalam waktu dekat tim penyidik sudah mengarahkan keterangan saksi-saksi kepada tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun di tengah perkembangan tersebut, ada berita update pengungkapan kasus yakni adik saksi Yosef yakni Mulyana dan Kepala Desa atau Kades Jalan Cagak beri uang kepada para saksi yang dipanggil penyidik untuk pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Buat apa? Pemberian uang kepada para saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang itu, dikemukakan langsung Kades Jalan Cagak Subang, Indra Zainal di kanal YouTube Subang Hijau yang tayang pada tanggal 16 Desember tahun 2021. Jika kembali menyimak analisa Anjas di kanal Anjas di Thailand, dia pernah menyatakan salah satu kendala yang diduga menjadi pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang berlarut-larut karena terkait saksi. Menurut Anjas, ada kemungkinan tim penyidik menghadapi kesulitan karena kurangnya saksi yang kredibel dari 55 saksi yang dipanggil. Atau bahkan ada saksi suruhan atau saksi bayaran, yang terlibat di dalamnya untuk tujuan framing. Hal itu pula yang dikemukakan Anjas saat menanggapi pernyataan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto. Menanggapi pernyataan lamanya pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Benny menyatakan salah satunya soal minimnya saksi. Anjas tidak sependapat dengan pernyataan Ketua Harian Kompolnas tersebut soal minimnya saksi. Sebab menurut Anjas, jumlah saksi yang sudah diperiksa untuk pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sebanyak 55 saksi. Menurut Anjas, mungkin yang dimaksud Benny Mamoto adalah minimnya saksi yang kredibel dari 55 saksi yang telah diperiksa untuk kasus Subang tersebut. Akibatnya keterangan-keterangan saksi tersebut tidak banyak membantu untuk mengarahkan kepada tersangka. Kades Jalan Cagak Indra Zainal memaparkan alasan pemberian uang yang dilakukan Mulyana dan dirinya kepada para saksi. Kades Jalan Cagak itu memaparkan alasan pemberian uang oleh Mulyana dan dirinya kepada para saksi adalah sebagai bentuk perhatian mereka kepada para saksi sebagai warga Jalan Cagak Subang. Kades Indra memaparkan bahwa semua saksi yang dipanggil untuk pemeriksaan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, semuanya diantar dengan mobil desa ke Polres Subang. Inilah salah satu upaya kami untuk membantu pihak penyidik adalah mengantar para saksi, tidak saja kepada Yoris dan Danu. Semua saksi diantar oleh mobil desa karena mereka warga saya, ujar Kades Indra Zainal. Malah saya pun oleh pihak Pak Mulyana, dikasih uang untuk para saksi. Malah ada saksi-saksi yang kemudian oleh Pak Mulyana pun dikasih langsung uang buat makan, kan mereka diperiksa seharian, ujar Kades menambahkan. Kades Indra juga dalam kanal Subang Hijau, membantah soal pernyataan uang 20 juta rupiah untuk jasa pengacara yang akan mendampingi Yoris dan Danu. Menurutnya, itu hanya guyonan dalam obrolan dirinya dengan Yoris soal perlunya pendampingan pengacara. Dalam wawancara di kanal YouTube Indra Zainal beberapa waktu lalu, Mulyana dan Yoris terlibat perbincangan soal perlunya jasa pengacara untuk mendampingi Yoris dan Danu dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Kemudian muncul guyonan angka 20 juta rupiah dan jual kebun teh agar bisa menggunakan jasa pengacara. Kades Indra menyatakan angka sebesar itu dan rencana menjual kebun teh adalah guyonan semata. Kades menegaskan bahwa sejak awal Indra yang juga dikenal sebagai advokat, berencana akan menggunakan teman-temannya untuk mendampingi Yoris dan Danu di pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, dan semuanya gratis tanpa bayaran. Silakan tanyakan kepada teman-teman saya di Bandung. Mereka siap membantu Yoris dan Danu tanpa bayaran, karena mereka itu aktif di LBH. Jadi tak menarik bayaran, ujarnya. Namun dalam perkembangannya, pihak keluarga Yoris ternyata sudah meminta bantuan kepada YouTuber Heri Susanto untuk mencarikan pengacara gratis untuk mendampingi Yoris dan Danu. Heri pun membawa Yoris dan Danu ke Jakarta kepada ATS Law Firm yang saat ini menjadi kuasa hukum Yoris dan Danu dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. ATS mau menerima pendampingan tersebut tanpa bayaran. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, dan kasus pembunuhan di Subang ini cepat terungkap amin amin ya robbal alamin.